Dan kalaulah dana ini tersalur kepada umat sesuai dengan maksud dan tujuan dari pengumpulan dana ini, sungguh tidak dapat kita bayangkan akan sejahteralah umat Islam di negeri ini. Tetapi jika sempat dana ini terselewengkan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pengumpulan dana ini, sungguh tentunya akan mengecewakan umat. Memang harus hendaknya kita dukung upaya untuk mengaudit dana Basnas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa diberi keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hebohnya masalah dana Basnas yang dijadikan untuk renovasi rumah kader PDIP di Jawa Tengah yang diserahkan Gubernur Ganjar Pranowo baru lalu dan akhirnya ditarik kembali, sesungguhnya haruslah menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebab ini adalah dana umat. Kita tahu bahwa potensi dana Basnas ini sangat besar sekali. Tidak kurang dari 327,6 triliun rupiah. Dan untuk tahun 2021 saja pengumpulan dana Basnas ini mencapai 14 triliun. Dan target untuk pengumpulan dana Basnas tahun 2022 26 triliun. Mudah-mudahan tercapai. Kalau demikian, tentu tidak bisa main-main dalam persoalan dana Basnas ini. Dan kalaulah dana ini tersalur kepada umat sesuai dengan maksud dan tujuan dari pengumpulan dana ini, sungguh tidak dapat kita bayangkan akan sejahteralah umat Islam di negeri ini. Tetapi jika sempat dana ini terselewengkan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pengumpulan dana ini, sungguh tentunya akan mengecewakan umat. Bayangkan jika sampai terkumpul 327,6 triliun per tahun dan itu terbagi secara baik, secara maksimal kepada pihak-pihak, pada orang-orang yang berhak menerimanya, tidak dapat kita bayangkan betapa kita akan bisa mengikis kemiskinan di negeri ini. Tetapi dengan terjadinya sebuah kasus di Jawa Tengah baru lalu itu menyentakkan kita jadinya. Apakah memang dana Basnas ini telah benar-benar tersalur selama ini kepada orang-orang yang berhak menerimanya? Ataukah di daerah lain, di tempat-tempat lain, ada kejadian seperti yang hampir terjadi di Jawa Tengah ini? Apakah ada penyaluran dana Basnas ini selama ini sempat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik tertentu pula? Kalau begitu, memang sangat mengecewakan. Untuk tidak mengecewakan, memang seharusnya dana Basnas ini diaudit menyeluruh dari pusat sampai ke daerah. Yang mengauditnya kalau perlu adalah pihak auditor independen. Sehingga benar-benar tidak ada muncul fitnah dengan dana Basnas ini. Sebab tidak tertutup kemungkinan dengan terjadinya kasus di Jawa Tengah baru lalu ini, sekarang ini ada sangka dari umat
kepada pihak-pihak yang mengelola dana Basnas ini. Dan tidak bisa kita menyalahkan jika ada umat yang berprasangka jangan-jangan ada dana ini selama ini diselewengkan kepada hal-hal lain di dalam pembagiannya yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembagian yang sesungguhnya. Contoh, khusus untuk zakat, pembagiannya tentu kepada asnaf yang 8. Apakah pembagian zakat selama ini sudah benar-benar sesuai pembagiannya untuk asnaf yang 8? Apakah belum? Ini tentu perlu nanti dilihat dari hasil audit. Demikian juga penggunaan untuk infak dan sedekah. Apakah telah benar-benar infak dan sedekah ini dananya betul-betul tersalur sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam? Sebab kalau kita lihat pembagian potensi zakat ini, dari 327,6 triliun potensi zakat ini, zakat pertanian saja potensinya 19,9 triliun. Zakat peternakan 19,51 triliun. Zakat uang 58,78 triliun. Zakat penghasilan dan jasa 139,7 triliun. Zakat perusahaan 144,5 triliun. Seperti dikatakan tadi, kalau dana Basnas ini benar-benar tersalur sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Basnas ini. Sekali lagi, rakyat khususnya umat Islam sangat kecil kemungkinan akan ada lagi yang miskin. Provinsi Jawa Tengah saja misalnya, dana Basnas yang terkumpul untuk Provinsi Jawa Tengah di tahun 2021 sebesar 57.379.957 rupiah. Yang berasal dari zakat ASN sebesar 57.373.189 rupiah. Sedangkan dari infak sebesar 107.064.880 rupiah. Dari sedekah sebesar 41.941.000 rupiah. Dengan demikian sahabat, dapat kita bayangkan jika di Jawa Tengah dana sebesar ini telah seluruhnya sampai kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya di Jawa Tengah, kita yakin Provinsi Jawa Tengah akan secepatnya bisa keluar dari provinsi miskin. Dari dana Basnas ini saja, belum masuk lagi dari dana bantuan sosial dan dana-dana lainnya berupa dana pengentasan kemiskinan. Jadi untuk tidak menimbulkan fitnah, memang apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua MUI Anwar Abbas memang harus hendaknya kita dukung upaya untuk mengaudit dana Basnas ini. Dari pusat sampai ke bawah, ke serendah-rendahnya, kabupaten kota. Hasil audit ini nanti sampaikan ke publik. Supaya publik tahu atau umat tahu bahwa dana Basnas ini manajemennya betul-betul manajemen terbuka. Seperti manajemen masjid dan musala. Jadi tidak ada jalan lain tampaknya selain dari mengaudit secara menyeluruh. Kita tidak ingin nanti umat Islam disudutkan lagi dari kasus dana Basnas ini. Umat Islam telah jenuh oleh isu-isu yang kesannya untuk mendiskreditkan Islam. Jadi jangan sampai nanti persoalan dana Basnas ini lagi-lagi mendiskreditkan umat Islam. Dan terhadap yang menyelewengkan dana Basnas, jika ada
oknum-oknum yang coba-coba menyelewengkan dana Basnas ini harusnya diusut tuntas secara hukum. Dan jangan ada tebang pilih. Oh, si A mempergunakannya, diam-diamkan aja. Si B mempergunakannya, baru dibongkar. Tetapi seluruhnya harus dibongkar. Bagaimana kemarin ini kita melihat upaya pihak yang berwajib membongkar kasus penyelewengan dana ACT, begitu pula hendaknya gesitnya pihak berwajib, pihak yang berwenang mengusut jika ada terjadi penyelewengan pada dana Basnas ini. Ini dana umat. Sama juga dengan dana ACT. Kalau ACT bisa diusut, kenapa ini tidak bisa diusut? Untung saja ribut kemarin di publik persoalan dana Basnas yang dijadikan renov rumah KDPDIP di Jawa Tengah itu. Kalau tidak ribut di publik, tentu akan berlangsung itu. Dan kalau itu terjadi terus-menerus, betapa mengecewakannya ketika dana yang harusnya dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Basnas dan sesuai dengan ajaran Islam, tiba-tiba dipergunakan untuk kepentingan politik. Kita berpengalaman dari dana bansos dulunya, yang selalu saja dana bansos itu dipergunakan oleh pejabat-pejabat tertentu untuk menaikkan namanya. Dengan cara ketika dia pergi berkunjung ke daerah-daerah, ke tengah-tengah masyarakat, dia bawa bantuan dari dana sosial atau dana bansos, tapi dia seakan-akan bantuan itu dari dana pribadinya. Tidak disebutkannya bahwa ini dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Tidak begitu. Tapi seakan dana dia. Dan itu jangan sampai terjadi hendaknya pada dana Basnas ini. Yang dia serahkan dana Basnas. Yang dia pergunakan untuk membantu ini, dana Basnas. Tapi seakan disebutnya dana pribadinya. Seakan itu dana pribadinya. Tidak dijelaskannya bahwa itu sumber dananya dari Basnas. Sekali lagi, perlu dana Basnas ini diaudit agar benar-benar rakyat tahu bahwa manajemen dana Basnas ini selama ini bersih dari penyelewengan, bersih dari korupsi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.